Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soleh-soleha? Ayo, masih ingat nak jawabannya apa? Jawabannya Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo coba diulangi lagi ya. Apa kabar anak soleh-soleha? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Ayo kita tetap semangat ya nak ya, walaupun masih belajar di rumah, tetap semangat. Oke, hari ini kita akan belajar bersama Ibu Leli. Ya, yang sebelumnya kita sudah belajar tentang satuan waktu. Nah, sekarang kita akan lanjutin materi pelajarannya tentang satuan jarak dan kecepatan. Satuan jarak dan kecepatan. Oke. Nah, satuan jarak dulu. Satuan jarak. Nah, berarti satuan jarak itu dengan satuannya panjang biasanya ya. Nah, satuan panjang sama dengan satuan panjang, satuan jarak itu. Nah, biasanya untuk satuan jarak ini biasanya kita satuannya dengan kilometer, hektometer, dekameter gitu ya, dan meter. Nah, untuk lebih jelasnya, masih ingat nak tangga yang begini? Ayo, masih ingat kan? Nah, yang tangga di atas berarti ya, di sini ada kilometer, kemudian hektometer, lanjut dekameter, kemudian meter, desimeter. Nah, kurang tangganya. Satu lagi sentimeter, milimeter. Nah, masih hafal ini? Masih ingat nggak nyanyiannya? Ya, kita hafalin dengan nyanyian ya. Masih ingat nyanyiannya? Nah, yang nyanyian naik ke puncak gunung. Masih ingat nggak nyanyiannya? Yuk kita nyanyiin sama-sama yuk. Naik ke puncak gunung, itu nadanya ya. Nah, sekarang kita ganti katanya ya. Nah, tapi kilometer, hektometer gitu ya. Oke, coba sama-sama ya, ikutin Bu Leli ya. 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, milimeter, hafalkan. Ayo. Nah, masih ingat gak? Kalau misalnya dia naik, ya. Kalau misalnya dia turun, nah, turun itu diapain dia? Dikali 10 kalau turunnya satu tangga. Nah, kalau dia naik satu tangga, berarti dibagi 10. Ayo. Nah, coba diulangi lagi nyanyinya ya. Jadi kalau naik satu tangga dibagi 10, kalau turun dikali 10. Coba diulangi lagi nyanyinya supaya ingat ya. Oke, 1, 2, 3. Kilometer, hektometer, dekameter, dan meter. Desimeter, sentimeter, milimeter, hafalkan. Ya, naik. Jika naik satu tangga dibagikan 10. Jika turun satu tangga dikalikan 10. Nah, seperti itu ya. Ini buat kita mengingat atau memudahkan kita untuk mengubah satuan jarak dari soal satu ke soal berikutnya. Yuk, mudah kan nak ya menghafalkan cara merubah jarak ini. Yuk kita coba satu contoh soal. Soal 1. Oke. Ya. Coba diperhatikan. Nah, kalau soalnya misalnya 15 kilometer sama dengan berapa meter? Nah,
Coba perhatikan yang tangga tadi, yang tangga. Nah, ya, kilometer ya. Nah, kilometer ke meter. Nah, turunnya berapa tangga? Naik apa turun dia? Ya, turun. Turunnya berapa tangga? Kita hitung. Satu, ya, satu dari kilometer ya. Satu, satu, dua, tiga. Nah, berarti ada 3 turunnya. Berarti kita kali 1000. Nah, sama dengan 15 dikali 1000. Nah, 15 dikali 1000, ingat ya, karena udah kelas 5, perkalian bernol itu nggak usah lagi dikalikan dengan cara bersusun panjang, suruh susun ke bawah ya. Tinggal ditambahin aja nolnya. 15 kali 1000. Nah, gampang, berarti tambahin nolnya, ada 3 nolnya, tambahin nolnya 3 di sini. 15.000 meter. Nah, gitu ya, sudah berubah. Jadi 15 km sama dengan 15.000 meter gitu ya. Insya Allah bisa ya nak ya. Untuk lebih memahami lagi, coba kita latihan, kita kasih contoh soal lagi yang kedua. Contoh soal yang kedua, nomor 2 ya, terlalu dempet ya. Nah, di bawahnya aja deh, nomor 2. Nah, soal yang kedua, misalnya 1000 desimeter, terus sempit ya, ganti deh, diganti ya, sini aja. Nah, 2 ya, 100 desimeter dikurang 8 meter sama dengan berapa meter? Nah, ini harus kita samakan satuannya ya, samakan satuannya. Ini masih desimeter, ini sudah udah meter, yang akan kita jadikan ke bentuk meter. Jadi yang 8 ini tidak usah kita rubah lagi. Nah, jadi sama dengan ya 1000, lihat kilometer, desimeter naik apa turun ke meter. Nah, ternyata dia naik ya. Nih, desimeter ke meter berarti naik. Kalau naik satu tangga berarti kita bagi, yaitu kita bagi 10 dikurang 8. Nah, 8 ini nggak kita rubah lagi karena sudah sama tadi ya satuannya. Nah, ini boleh dikurung supaya tidak ragu. Nah, sama dengan 100 dibagi 10. Nah, untuk membagi bilangan bernol juga gampang ya. Tinggal dicoret aja nolnya. 1 ini harus 1, ini 1, ini harus 1 ya nak ya. Nah, jangan ini 1 dicoret, ini dua-duanya dicoret, tidak bisa ya. Jadi harus sama untuk mencoretnya. Jadinya berapa sisanya? 10. Nah, dikurang 8. Nah, sama dengan berapa? 2. Jadi 2 apa? 2 meter. Ini udah satuan meter, udah 2 meter, jadi sama dengan 2 meter. Oke, begitu ya untuk satuan jarak. Nah, sekarang kita lanjut ke satuan kecepatan ya. Nah, apa itu kecepatan? Nah, kecepatan itu merupakan jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Oke, kita lanjut ke kecepatan tadi ya nak ya. Nah, kecepatan tadi merupakan jarak yang ditempuh dalam suatu selang waktu tertentu. Nah, kecepatan ini dapat ditentukan dengan persamaan. Jadi sekarang kita satuan kecepatan. Satuan kecepatan ya. Jadi kecepatan ini dapat ditentukan dengan persamaan ya. Kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh
per waktu tempuh. Waktu tempuh ya. Jadi kecepatan itu dapat ditentukan dengan persamaan kecepatan sama dengan jarak yang ditempuh per waktu tempuh. Nah, kecepatan itu sendiri ya, kecepatan ya bisa juga disingkat dengan V. Nah, atau K ya, kecepatan. Nah, sedangkan jarak ya. Sedangkan jarak itu bisa disingkat dengan S ya. S atau J. Nah, jarak. Nah, kemudian waktu nah bisa disingkat juga dengan huruf T. Nah, atau bisa waktu W. Nah, gitu ya. Nah, jadi untuk kecepatan ini, kecepatan jarak yang ditempuh pada per waktu tempuh. Nah, itu kalau yang ditanya pada soal itu tentang kecepatan. Nah, jadi kalau kecepatan itu bisa kita singkat di sini ya, Nak ya. K sama dengan ya, kecepatan sama dengan ya, jarak per waktu. Nah, sedangkan kalau pada soal itu yang ditanya jarak, berapa jarak yang ditempuh misalnya ya. Nah, bisa kita rumuskan kalau yang ini yang ditanya nih ya. Kalau misalnya jarak yang ditanya ya. Nah, J sama dengan ya K kecepatan dikali waktu ya. Nah, sedangkan kalau yang ditanya pada soal itu berapa waktu yang dibutuhkan, W sama dengan, kita singkat ya, W sama dengan jarak per kecepatan gitu ya. Nah, kalau pada soal kita itu ditanyanya kecepatan, nah jadi jarak per waktu. Atau untuk memudahkan anak ibu menghafal ya, menghafal rumus ini. Nah, ada kecepatan, masih ingat nggak dengan begini ya. Misalnya di sini adalah huruf J, kemudian di sini K kecepatan, kemudian di sini waktu. Nah, di sini jarak, di sini kecepatan, di sini waktu. Nah, bagaimana kalau pada soal itu kecepatan yang ditanya? Nah, ini yang ditanya ya. Nah, ditanya ini ya, boleh ulangin. Kalau misalnya kecepatan, nah tinggal ini ditutup ya. Nah, ini ditutup. Berarti ini J per W gitu ya. Nah, kalau misalnya jarak, nah jaraknya yang ditutup. Nah, jarak yang ditutup berarti ini K kali W gitu ya. Nah, K kali W. Nah, kalau misalnya waktu yang ditanya, berapa waktu yang dibutuhkan, berarti tutup W-nya ya. Nah, W itu ditutup berarti J per K. Nah, itu buat memudahkan kita menghafal rumus ya dari kecepatan ini ya. Jadi boleh ulangin, kalau kecepatan sama dengan jarak per waktu, kalau jarak sama dengan kecepatan kali waktu, kemudian waktu sama dengan jarak per kecepatan gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita, untuk mengingatkan kita, kita coba latihan ya. Kita coba latihan soal. Yuk. Ya, sebelum kita masuk ke latihan soal, nah, berdasarkan persamaannya ini, maka satuan kecepatan bisa berupa kilometer per jam, bisa berupa meter per jam, ya, bisa berupa meter per detik atau sebalik, atau yang lainnya ya, atau yang lain-lainnya, atau sebagainya gitu ya. Nah, biasanya untuk jarak biasanya kita menggunakan kilometer per
jam misalnya, atau kilometer per menit gitu ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba latihan soal ya. Kita coba latihan soal. Ya, kita coba dulu latihan soalnya. Nah, misalnya diambil soal yang ada di buku paket dulu ya, yang halaman 41. Coba kita lihat contoh soal yang pertama. Contoh soal yang pertama itu 2,4 kilometer per jam sama dengan berapa meter per menit. Nah, berapa meter per menit. Nah, ini yang harus kita rubah adalah kilometer ke meter, kemudian jam ke menit. Nah, masih ingat kan pelajaran sebelumnya? 1 jam berapa menit? Nah, kilometer itu naik apa turun ke meter gitu ya. Nah, bisa kita selesaikan soal ini sama dengan 2,4 kilometer itu ya. 2,4 kilometer, ini arti soalnya nak ya. Kilometer per 1 jam, per 1 jam. Artinya apa? 2,4 kilometer per 1 jam. Nah, ini kita rubah ke dalam kilometer, ini kita rubah menjadi menit. Nah, menjadi apa? Kilometer menjadi meter gitu ya. Nah, kilometer ke meter naik apa turun? Turun. Turunnya berapa tangga? Kilometer. Iya benar, turunnya 3 tangga, berarti sama dengan 2,4 dikali, kalau 3 dikali 1000 per, nah ini sudah kita rubah ke dalam bentuk meter ya. Nah, kemudian 1 jam akan kita rubah menjadi menit. 1 jam berapa menit? 60 menit, berarti 1 dikali 6, 60 ya, 60 menit. Nah, terus sama dengan 2,4 dikali 1000 berapa? Nah, perkalian bilangan bernol tinggal kita tulis nolnya, nggak usah dikaliin susun panjang, susun ke bawah lagi ya, karena ini ada koma. Tanda komanya bisa dihilangin dengan menghilangkan 01 ya. Nah, artinya berapa ini? Nah, 24 udah hilang komanya ya, ditambahin nolnya berapa sisa nolnya? 2, maaf kok 4 ya, 2. Nah, jadinya berapa di sini? 2400 per 60 itu ya. Nah, jadi per 60, 2400 per 60 dibagi 60, ini udah satuannya menit per meter per menit gitu ya. Nah, untuk memudahkan kita membagi, 0 tinggal kita coret. Nah, yang 1 di bawah 1 kita coret nolnya, di atas harus 1. Berarti 240 dibagi 6. Nah, ini bisa kita sederhanakan lagi ya. Nah, kalau mau dengan cara dibagi seperti biasa bisa. Nah, ya, atau dibagi ini juga bisa ini. Sama-sama dibagi 6, 24 ya, yang bilangan bulat aja. Nolnya ini kita abaikan dulu gitu ya. Nah, nanti jangan lupa ya, nolnya nanti kita sertakan lagi ya. Memudahkan kita ini 240 atau 24 dibagi 6 bisa nggak ya? Nah, bisa nggak 24 dibagi 6? Bisa, dapat berapa nak? Dapat 4. Nah, kemudian ini dibagi 6 dapat 1. Nah, sama dengan berapa nih ya? Sisa berapa yang di atas? 40 ya per 1. Ya, jadi 40 per 1 ya. Hasilnya berapa ini? 40 meter per menit. Nah, gitu ya. Jadi kita rubah satuannya itu menjadi meter per menit gitu ya, seperti itu. Oke, untuk
lebih memahami materi ini, kita coba latihan soal berikutnya ya. Nah, soalnya soal cerita misalnya ya. Nah, soal cerita. Nah, bisa kalian lihat di samping ini ada soal ceritanya ya. Nah, misalnya sebuah bus melaju dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Jika bus tersebut melaju selama 2 jam, berapa jarak yang telah ditempuh? Nah, berapa jarak yang telah ditempuh? Berapa jarak yang ditempuh gitu ya. Nah, kalau soal cerita ini bisa kita pakai diketahui yang seperti Bu Elza bilang kemarin ya. Kalau ada soal cerita atau menyelesaikan soal cerita harus pakai diketahui. Nah, diketahui di situ apa sebuah bus dengan kecepatan rata-rata. Berarti apa yang diketahui? K. Kecepatan sama dengan berapa? 40 km per jam. Ya, kemudian jika bus tersebut melaju selama 2 jam, berarti apa yang diketahui? Waktu. Nah, waktunya 2 jam. 2 jam. Oke, biar enggak ini ya, balik garis ini. Nah, berapa jarak yang telah ditempuh? Nah, berarti yang ditanya apa itu, Nak? Tanya J. Jarak yang ditempuhnya berapa? Nah, ingat, untuk menentukan jarak, masih ingat rumus yang tadi? Nah, J sama dengan kecepatan kali waktu. Nah, jadi ini karena nggak muat ya, harus misalnya kalau kalian lebih rapi nulisnya boleh di sini ya. Sama dengan K kali W. Nah, K sudah diketahui di atas, W-nya sudah diketahui. Tinggal menyalin angkanya berapa? 40 dikali 2 atau 40 km dikali 2 jam gitu ya. Nah, sama dengan berapa? Nah, sama dengan 4 kali 2 8. Berarti 80 ya. Nolnya jangan lupa apa? 40 kali 2 sama dengan 80 km. Jadi jarak yang ditempuh adalah 80 km. Ya, paham ya, Nak ya? Insya Allah paham ya. Nah, udah banyak contoh soalnya ini. Nah, kalau bagaimana Bu? Kalau misalnya kecepatan yang ditanya, yuk kita coba latihan soal. Nah, kita lanjut ya, Nak ya. Nah, soal berikutnya kalau misalnya bagaimana dengan kecepatan yang ditanya? Misalnya ini soal selanjutnya ya. Nah, misalnya jarak yang diketahui, ya, jarak diketahui 150 km, ya. Kemudian waktu diketahuinya sama dengan 2 jam. Ya. Berapa kecepatan? Nah, berapa kecepatannya? Nah, ini masih ingat rumusnya? K itu apa? K Jowi ya. Nah, kecepatan sama dengan jarak per waktu. Berarti di sini tinggal jarak per waktu. Nah, karena sudah tahu jaraknya berapa, W-nya berapa, waktunya berapa, tinggal disalin di sini. Berarti jarak berapa? J itu jarak, enak ya, ingat J itu jarak, W waktu, K kecepatan ya. Ya, 150 per 2. Nah, ini kilometer, ini jam ya. Sama dengan berarti 150 dibagi 2. Nah, sama dengan berapa? Sama dengan 75 km per jam. Nah, itu kalau ditanya waktu.
Nah, kalau misalnya yang ditanya kecepatan ya. Ini kalau yang ditanya kecepatan. Kalau misalnya waktu yang ditanya gimana, Bu? Nah, oke, cobaan kita lihat ya. Misalnya pada soal itu diketahui jaraknya sama dengan 120. Sedangkan kecepatan sama dengan 20 kilometer per jam. Nah, ini kalau jarak sama dengan kilometer ya, kilometer. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Ingat, untuk waktu apa tadi rumusnya? Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Berarti jarak per kecepatan. Nah, karena sudah tahu itu angkanya, jaraknya berapa? Jarak 120 dibagi 20 per 20. Nah, gampang kan? Nah, sama dengan untuk membaginya coret satu. Jadi 12 dibagi 2. Jadi waktu yang dibutuhkan sama dengan 6 jam gitu ya. Nah, insya Allah paham ya nak ya? Insya Allah. Nah, dengan beberapa latihan soal ini, anak-anak ibu lebih memahami soal kalau nanti disuruh latihan soal ya. Nah, biar lebih jelasnya, biar lebih paham, nah anak-anak ibu harus mengerjakan soal ya. Nah, ini ada latihan soalnya. Oke, kita coba latihan soal. Latihan soal ya. Halaman 42 bagian A nomor 1 ya. Kemudian bagian B, nah boleh diulangin ya. Ya, latihan soal halaman 42 bagian A nomor 1, bagian B-nya, bagian B nomor 1 ya. Kemudian halaman berikutnya, halaman 45 ya, halaman 45 bagian D nomor 1. Kemudian bagian A nomor 2. Kemudian lanjut satu soal lagi, halaman 46 bagian C nomor 4 gitu ya. Jadi ada 5 soal ya nak ya. Nah, semangat mengerjakan soal ya. Kalau masih ada yang masih ragu-ragu ya, boleh nanti ditanya sama wali kelas masing-masing ya. Nah, tetap semangat. Sampai di sini dulu boleh diakhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.